Halo, apa kabar sahabat Tangguh? Kami hadir membawa informasi upaya Indonesia dalam membangun ketangguhan bangsa menghadapi bencana. Disiarkan dari studio BNPB, inilah program Kilas Sepekan. Kita mulai dari berita pertama. Indonesia ikut serta dalam forum the 8th session of the Global Platform for Disaster Risk Reduction atau GPDRR yang berlangsung di Jenewa, Swiss pada 2 hingga 6 Juni 2025. Delegasi Indonesia dipimpin oleh Deputi Bidang Sistem dan Strategi BNPB, Raditya Jati. Forum yang mengusung tema Everyday Counts, Act for Resilience Today ini diselenggarakan oleh United Nations Office for Disaster Risk Reduction atau UNDRR bersama dengan pemerintah Swiss. Pada pembukaan acara, Indonesia secara simbolis menyerahkan peran co-chair GPDRR kepada negara Swiss. Di samping menghadiri pertemuan-pertemuan utama seperti Ministerial Roundtable, High-Level Dialogue, dan multi-stakeholder plenaries, delegasi Indonesia turut menggelar sejumlah pertemuan bilateral strategis dengan beberapa negara dan organisasi mitra. Keikutsertaan ini merupakan bagian dari komitmen Indonesia untuk memperkuat kerjasama global dalam pengurangan risiko bencana dan membangun resiliensi berkelanjutan. Partisipasi aktif Indonesia dalam GPDRR 2025 mencerminkan posisi strategis nasional dalam diplomasi kebencanaan, serta penguatan kolaborasi untuk mempercepat implementasi kerangka Sendai dan tujuan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan risiko. Badan Nasional Penanggulangan Bencana mengikuti Indo Defense Expo and Forum yang digelar di J-Expo Kemayoran, Jakarta pada 11 hingga 14 Juni 2025. Pameran diikuti oleh 42 negara dan dihadiri ribuan peserta. Pameran ini dibuka oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto pada Rabu 11 Juni 2025. Kepala BNPB, Legend TNI Dr. Suharyanto turut hadir dalam event tahunan ini. Momen ini digunakan untuk memberikan edukasi dan berbagi informasi langsung di tengah-tengah masyarakat. Hal ini merupakan salah satu tugas dan fungsi BNPB untuk meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat dengan cara edukasi tentang kebencanaan. Selain pameran, BNPB bersama sejumlah mitra melakukan pertemuan untuk membahas potensi kolaborasi dan kerjasama, baik itu mitra dari dalam maupun luar negeri. Kepala BNPB Legend TNI Dr. Suharyanto melantik pejabat tinggi madya di lingkungan BNPB pada Rabu 11 Juni 2025 di INA DRTG Sentul, Bogor. Majen TNI Budi Irawan dilantik sebagai Deputi Bidang Penanganan Darurat BNPB yang baru, menggantikan Majen TNI Lukmansyah. Upacara pelantikan ini dilaksanakan secara khidmat dan dihadiri oleh pejabat di lingkungan BNPB. Deputi Bidang Sistem dan Strategi BNPB, Raditya Jati, dan Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BNPB, Jarwan Syah, menjadi saksi dalam prosesi sumpah jabatan yang dilakukan oleh Majen TNI Budi Irawan. Selepas upacara pelantikan, Budi Irawan yang didampingi sang istri, Imelda Septiana, mendapat ucapan selamat dari seluruh undangan yang hadir. Budi Irawan bukan orang baru di BNPB. Sebelumnya, pria kelahiran Surakarta 24 Januari 1969 itu pernah mengemban amanah sebagai tenaga ahli sekaligus Korspri 3 Kepala BNPB. Kepala BNPB Legend TNI Dr. Suharyanto memimpin rapat koordinasi penanganan darurat banjir di Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara pada Kamis 12 Juni 2025. Pada rapat yang dihadiri juga oleh Wakil Gubernur Sulawesi Utara dan Bupati Minahasa, serta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Minahasa ini, Kepala BNPB memberikan sejumlah langkah sebagai upaya untuk mengatasi banjir yang melanda hampir 2 bulan lamanya tersebut.
Pertama, untuk jangka pendek, Suharyanto menyampaikan bahwa BNPB akan memberikan dukungan guna penanganan pada fase tanggap darurat. Kemudian pada jangka menengah, pemerintah pusat mendorong agar pemerintah daerah menyiapkan langkah relokasi dan rehabilitasi rumah rusak menjadi rumah panggung. Serta untuk jangka panjang, perlu adanya revitalisasi danau yang telah mengalami pendangkalan oleh instansi terkait. Usai memimpin rapat, Kepala BNPB bersama rombongan meninjau lokasi terdampak dan bertemu dengan warga untuk menyerahkan bantuan serta berdialog terkait solusi yang telah disiapkan untuk mengatasi banjir. Banjir yang diakibatkan dari luapan Danau Tondano ini berdampak di 5 kecamatan dan mengakibatkan 7.330 jiwa terdampak, 1.313 diantaranya terpaksa mengungsi di pengungsian. Kepala BNPB secara simbolis memberikan bantuan berupa 300 paket sembako, 5 unit perahu karet, 200 lembar selimut, 200 lembar matras, 100 paket susu bayi, dan 2 unit perahu katamaran, serta 1 unit truk serbaguna. BNPB melalui Direktorat Pemulihan dan Peningkatan Sosial Ekonomi dan Sumber Daya Alam memperingati Hari Bumi Sedunia dengan memberikan 5.880 bibit pohon kepada pemerintah Kabupaten Purworejo di Provinsi Jawa Tengah pada 12 Juni 2025. Penanaman pohon ini merupakan aksi nyata dalam upaya pemulihan sumber daya alam dan lingkungan pasca bencana tanah longsor, abrasi, dan erosi yang terjadi di wilayah Kabupaten Purworejo. Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Direktur PPSesda BNPB, Eni Supartini, dan didampingi oleh Bupati Purworejo, Juli Hastuti, beserta jajaran Forkopimda Kabupaten Purworejo. Hadir dalam kegiatan ini BPBD Purworejo, BPBD Kebumen, Relawan Kebencanaan Kabupaten Purworejo, Pemerintah Desa Donorati, siswa SD Negeri Donorati, dan masyarakat setempat serta mitra dunia usaha. Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB menerima kunjungan diorama edukasi kebencanaan dari Bina Keluarga Balita PAUD Teratai pada Kamis 12 Juni 2025. Sebanyak 20 anak bersama 9 orang pendamping melihat langsung beragam miniatur dan memperoleh penjelasan terkait upaya penanggulangan bencana di Indonesia. Salah satu perwakilan guru BKB PAUD Teratai menyampaikan, kunjungan BKB PAUD Teratai kedua kalinya ini bertujuan untuk memperkenalkan informasi seputar kebencanaan dengan cara yang menarik bagi anak-anak, sehingga diharapkan ketangguhan bencana dapat tercipta mulai dari tingkat anak usia dini. Anak-anak terlihat antusias saat petugas menjelaskan berbagai alat peraga dan miniatur yang ada di lantai 11 dan 12 Geraha BNPB. Sahabat Tangguh, demikian giat pelayanan publik BNPB minggu ini yang kami rangkum dalam program Kilas Sepekan. Mewakili seluruh tim yang bertugas dari studio BNPB, saya, Kartika Puji Pangesti, undur diri. Sampai jumpa di Kilas Sepekan berikutnya. Salam Tangguh!